Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bagaimana materinya? Ayo kita belajar bersama-sama. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman meliputi faktor gen dan hormon. Yang pertama, gen. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Sifat-sifat tumbuhan tertentu berasal dari pewarisan sifat induk tumbuhan. Faktor ini sangat berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, hormon. Hormon pertumbuhan merupakan zat organik yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan diedarkan ke jaringan lainnya, yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Hormon pertumbuhan pada tumbuhan ada bermacam-macam. Di antaranya yang pertama ada auksin, kedua giberelin, ketiga sitokinin, keempat asam absisat, kelima etilen, keenam kalin, dan yang ketujuh asam traumalin. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain seperti nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, dan air. Nah, untuk lebih jelas memahami materi ini, mari kita ke slide yang berikutnya. Hormon. Hormon pertumbuhan bertugas memacu atau merangsang bagian tertentu untuk melakukan pembelahan sel agar tumbuhan semakin besar. Hormon yang utama yaitu seperti auksin atau dalam bahasa Yunani auxein yang berarti meningkatkan. Banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas. Diketahui sebagai senyawa asam indol asetat atau AIA atau indol asetik asid atau IAA. Kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya. Bekerja mempengaruhi atau mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem di ujung-ujung tunas, seperti ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan akibat auksin terjadinya proses pembengkokan arah tumbuh. Prosesnya auksin di ujung batang yang terkena cahaya akan inaktif. Kemudian pertumbuhan lalu dialihkan ke sisi yang tidak terkena cahaya, sehingga pertumbuhan tersebut menyebabkan tumbuhan bengkok menuju arah cahaya. Dalam proses pembengkokan ini juga terdapat proses etiolasi oleh
hormon auksin ini. Etiolasi adalah pertumbuhan tanpa cahaya namun menggunakan auksin. Etiolasi menghasilkan tumbuhan yang berbatang panjang, kurus, dan lemah. Kemudian berdaun kecil dan tipis. Mengalami klorosis atau defisiensi klorofil, sehingga warnanya tidak begitu hijau atau ke arah kuning. Yang kedua, sitokinin. Dinamakan sitokinin karena memacu sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Sitokinin terdapat di jaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan. Sitokinin ditemukan pula pada endosperma, cair buah kelapa, kemudian pada kapang, bakteri, dan bahkan hewan seperti primata, kemudian ada lumut, ganggang coklat, ganggang merah, pinus, dan diatom. Sitokinin paling banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, dan tunas daun serta ujung akar. Yang ketiga, giberelin. Giberelin dapat mempercepat tumbuhnya tunas dan mempercepat pembungaan atau pernalisasi, yang berarti mempercepat pembuahan. Sekarang dapat kita temukan produk buah-buahan melimpah ya sebelum musimnya. Nah, ini berkat penggunaan giberelin oleh para petani buah di luar musim berbuah. Berikutnya yang keempat, asam tromalin. Batang atau akar tumbuhan dapat mengalami luka. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka, yang disebut daya restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka atau asam tromalin. Penyembuhan luka oleh asam tromalin dilakukan dengan remerismatik jaringan permanen, kemudian bisa pengeluaran getah di daerah luka, pembentukan jaringan gabus oleh kambium gabus atau pelogen. Yang kelima ada gas etilen. Nah, buah-buahan terutama yang sudah tua itu melepaskan gas yang disebut etilen. Etilen disintesis oleh tumbuhan yang menyebabkan proses permasakan yang lebih cepat. Berikutnya 6, kalin. Kalin adalah hormon yang merangsang pembentukan organ tubuh pada tumbuhan. Berdasarkan organ yang dibentuk, kalin dibedakan atas kaukalin, yakni pembentukan batang, rizokalin, pembentukan akar, pilokalin, pembentukan daun, dan antokalin, pembentukan bunga. Yang terakhir atau yang ketujuh, asam absisat. Dinamai dengan asam absisat karena diketahui bahwa zat pengatur tubuh ini menyebabkan absisi atau rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Nama tersebut telah populer walaupun para peneliti tidak pernah membuktikan kalau aba terlibat dalam gugurnya daun. Kemudian asam absisat ini akan melisis sel-sel pada tangkai daun sehingga daun akan kekurangan nutrisi, kemudian mati. Selanjutnya kita akan lebih mendalami tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain cahaya matahari, air, suhu, kelembapan, dan nutrisi. Yang pertama cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terutama pembungaan.
Tumbuhan peka terhadap cahaya karena pigmen fitokrom. Berdasarkan lama penyinaran atau fotoperiodisme, pembungaan tumbuhan terjadi seperti pada gambar di slide berikut ini. Bisa kalian lihat ada jenis berhari pendek, berhari sedang, berhari panjang, dan berhari netral. Berikutnya yang kedua, air berperan dalam reaksi fotosintesis, kemudian mempengaruhi respirasi dan transpirasi, pelarut dan medium reaksi kimia pada tumbuhan, transportasi unsur hara dan hasil fotosintesis, kemudian menjaga turgi di tas sel tumbuhan, dan juga berfungsi sebagai perkecambahan biji atau proses imbibisi. Yang ketiga, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Nah, enzim ini hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Nah, suhu optimal suatu tumbuhan didasarkan atas suhu rata-rata iklim asal tumbuhan tersebut. Suhu akan mempengaruhi yang pertama jumlah air dan transpirasi atau penguapan. Jika suhu naik, transpirasi meningkat sehingga tanaman kekurangan air dan hal ini akan mengganggu pertumbuhan. Yang kedua, proses metabolisme seperti fotosintesis dan respirasi dan kerja enzim. Yang ketiga, dormansi biji dan tumbuhan. Berikutnya, faktor yang keempat, kelembaban berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, nutrisi adalah berupa unsur makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan bagi tumbuhan. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami namanya defisiensi. Defisiensi suatu unsur akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada slide berikut ini. Bisa kalian lihat ada daun yang sehat serta daun yang mengalami defisiensi. Nah, ada defisiensi nitrogen itu menyebabkan tumbuhan tumbuh jelek dan berwarna hijau muda. Permukaan daun bagian bawahnya berwarna kuning atau coklat muda dan batang pendek serta kurus. Kemudian ada defisiensi potasium atau kalium. Nah, ini menyebabkan tumbuhannya memiliki tunas yang kecil dan ujung-ujung daun mudanya mati. Daun yang lebih tua memperlihatkan gejala klorosis dengan ujung pinggirnya mengering dan berwarna kecoklatan. Pada pinggir daun biasanya terdapat bercak coklat. Kemudian ada lagi defisiensi fosfor. Nah, ini menyebabkan tumbuhan tumbuh jelek dengan daun berwarna hijau kebiruan. Bagian bawah daun terkadang berwarna seperti karat dengan bercak ungu atau coklat. Berikutnya ada lagi defisiensi magnesium, akan menunjukkan gejala klorosis, daun tidak berwarna hijau karena kekurangan klorofil. Nah, hal itu terjadi karena magnesium diperlukan untuk pembentukan klorofil. Dan seterusnya, bisa kita lihat ciri-ciri daun yang mengalami defisiensi pada gambar di slide ini. Adapun fungsi berbagai nutrisi bagi tanaman bisa kita lihat pada slide
berikut ini juga. Jadi ada unsur makronutrien dan mikronutriennya. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.